Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Baik ya. Udah pada makan siang belum? Belum. Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya. Kalau udah jangan ngantuk ya. Iya, di sini saya akan baru masuk pertama ya. Soalnya saya di sini ngajar askep 3 tentang nifas. Nah sekarang mungkin saya dibagi beberapa dosen satu tim. Di sini saya akan menjelaskan kontrak waktunya dulu ya. Di sini saya waktunya 120 menit. Kemudian subpokoknya itu yang pertama menjelaskan materi tentang infeksi nifas, kemudian macam-macam infeksi nifas yaitu ada peritonitis, bendungan ASI, infeksi payudara, terus trombofibritis dan infeksi luka perineum dan luka abdominal. Nah, langsung saja ya saya mulai pelajarannya. Sebelumnya sudah kenal saya belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Kalau belum nanti tanya saja sama temannya ya. Ya sudah, saya langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu ya. Yang pertama di sini ada AKI Indonesia. AKI Indonesia diperkirakan tidak akan dapat mencapai target MDGs yang ditetapkan yaitu 102 per 100.000 orang kelahiran hidup pada tahun 2015. Kemudian yang tadi menurut Depkes ya 2015. Nah, yang di sini yang dimaksud masa nifas yaitu dimulai setelah plasenta lahir dan berakhirnya ketika alat-alat kandungan kembali seperti semula. Nah, di sini juga masa nifas berlangsung kira-kira 6 jam ya. Di sini menurut Prawiro Harja 2012. Nah, di sini ada juga infeksi nifas. Di sini merupakan masuknya bakteri pada traktus genitalia terjadi sesudah melahirkan, kenaikan suhu sampai 30 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan dengan mengecualikan 20 jam pertama. Kemudian ini etiologinya ya. Etiologi itu termasuk penyebab. Di sini penyebabnya adanya organisasi pada bekas implantasi plasenta atau laserasi akibat persalinan. Nah, yang di sini yang dimasuk bekas implantasi plasenta yaitu plasenta itu melekat ya, melekat dan kemudian adanya robekan pada saat persalinan. Kemudian ada cara terjadinya infeksi. Yang pertama manipulasi penolong yang tidak sunyi hama. Tidak sunyi hama itu artinya tidak steril ya, atau pemeriksaan dalam yang berulang-ulang dapat membawa bakteri yang sudah ada ke dalam rongga. Nah, biasanya di sini kan kalau diperiksa ya, dia itu langsung. Terus kan kita menggunakan handscoon ya. Nah, sebelum menggunakan handscoon kan kita otomatis cuci tangan dulu ya. Cuci tangannya berapa langkah? 7 ya. Iya, pada tahu semua ya. Yang kedua, di sini ada alat-alat yang tidak suci hama juga, yang tidak steril. Biasanya nih di bidan-bidan ya, kalau misalnya ada yang lahiran banyak, terus alat-alatnya tidak cukup ya untuk misalnya 1 hari ada 3 yang lahiran, sedangkan alat-alatnya belum disterilkan. Nah, dari situ bisa juga ya pas diperiksa dia tidak disterilkan dulu alat-alatnya. Nah, terus kemudian yang ketiga, di sini ada infeksi droplet, sarung tangan dan alat-alat terkena infeksi kontaminasi yang berasal dari hidung, tenggorokan, dari penolong dan pembantu atau orang lain. Nah, biasanya ini itu infeksinya kalau misalnya penolongnya lagi pilek, kalau nggak batuk. Nah, itu bisa juga ya, bisa kena pasien kita. Jadi dia kayak apa sih? Kayak dapat infeksi juga. Kemudian di sini ada predisposisi, yaitu faktor pendukung ya. Yang pertama partus lama,
partus telantar, dan ketuban pecah lama. Biasanya kalau yang lahirnya lama tuh kan bisa infeksi juga. Terus ketuban pecah lama, kalau misalnya dia udah lebih dari 6 jam pecah ketubannya, kalau misalnya kita kerja di bidan, lalu dia sudah pecah ketuban lebih dari 6 jam, kita lebih baik merujuknya ke rumah sakit ya. Kemudian yang kedua, adanya tindakan obstetri operatif baik pervagina maupun perabdominal. Nah, yang ketiga, tertinggalnya sisa-sisa plasenta, selaput ketuban, dan bekuan darah dalam rongga lahir. Nah, biasanya nih di bidan-bidan ya, kalau misalnya pasien lahir, kalau dia itu kan plasentanya lahir, kemudian kita kurang membersihinnya, atau kita itu kurang terampil dalam dia membersihkannya. Biasanya itu sisa-sisa plasentanya itu kan tidak keluar semua ya. Nah, selaput ketuban, terus bekuan dalam rongga lahir. Kemudian di sini yang keempat, keadaan-keadaan yang menurunkan daya tahan seperti pendarahan, kelelahan, malnutrisi, preeklamsi, eklamsi, dan penyakit ibu lainnya seperti jantung, TBC, diabetes, dan lainnya. Nah, yang dimasuk ini dia itu pendarahan. Tadi kan yang ketiga itu tersisa sisa-sisa plasenta ya. Nah, dia itu akan mengakibatkan pendarahan. Kemudian kalau kelelahan, mungkin dia kecapean. Dia itu aktivitasnya itu terlalu banyak ya, terlalu banyak anak juga bisa dia yang karena capek. Malnutrisi, mungkin dia nutrisinya kurang, gizinya kurang. Terus di sini preeklamsi. Preeklamsi itu dia mungkin tadinya punya riwayat darah tinggi ya, lebih dari 160. Terus pas dia ngelahirin, dia itu jadi eklamsi. Eklamsi itu kejang-kejang. Nah, kemudian di sini ada juga teknik aseptik yang tidak baik dan benar. Mungkin cara menggunakan alatnya ya, dia itu kurang terampil. Terus sebelumnya juga melakukan tindakan tidak mencuci tangannya dulu gitu. Gimana? Pada ngantuk ya? Pada ngantuk? Enggak, Bu. Semangat. Semangat ya? Iya benar, semangat ya. Pemeriksaan vagina selama persalinan, kemudian manipulasi intrauterin, trauma luka terbuka, adanya hematom, dan darah hilang lebih dari 1000 cc. Perawatan perineum yang tidak tepat, kemudian infeksi vagina, serviks, atau penyakit menular seksual yang tidak ditangani. Nah, biasanya nih takutnya nanti si ibunya punya penyakit ya, makanya kita cepet-cepet ditanganin gitu. Di sini ada klasifikasinya. Klasifikasinya yaitu yang pertama infeksi terbatas, lokalisasinya pada perineum, vulva, serviks, dan endometrium. Yang kedua, infeksi yang menyebar ke tempat lain melalui pembuluh darah vena, pembuluh limfa, dan endometrium. Nah, di sini udah masuk macam-macam infeksi nifas. Yang pertama ada endometritis. Nah, di sini endometritis merupakan jenis infeksi yang paling sering. Kuman-kuman memasuki endometrium biasanya pada luka bekas insersio plasenta dalam waktu singkat mengikutsertakan seluruh endometrium. Nah, di sini itu nanti pas lahirnya plasenta. Nah, di sini itu ada tanda-tanda dan gejalanya ya, yang tadi itu endometritis. Nah, yang pertama takikardi. Takikardi itu darah tinggi. Nah, dia itu diastolnya itu lebih dari 60 dan sistoliknya itu lebih dari 100. Kemudian suhu itu kan normalnya 36 ya, 5 sampai 37,5. Nah, kalau misalnya dia itu lebih dari 38 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, itu tanda-tandanya ya. Terus menggigil, nyeri tekan uterus. Nah, kalau misalnya nyeri tekan uterus itu dia pas ditekan perutnya itu udah ngerasa sakit ya. Terus ada subinvolusi, ada distensi abdominal, jadi dia itu perutnya itu nggak seperti normal semula gitu. Terus ada lokea sedikit dan berbau atau banyak berbau busuk mengandung darah
Kemudian jumlah sel darah putih meningkat. Nah, di sini ada penanganannya ya. Kalau misalnya dia udah terlalu parah dan tadi itu udah banyak tanda gejalanya itu yang tadi saya jelaskan, di sini langsung dirujuk saja ke rumah sakit, dikonsulkan ke dokter, diberikan antiartrik robas, rektum luas, atau terapi antibiotik triple. Biasanya secara IP pulangkan jika dalam 24 jam tidak terjadi panas. Nah, yang kedua itu ada peritonitis ya. Peritonitis itu, pada peritonitis umumnya terjadi peningkatan suhu tubuh, nadi cepat dan kecil, perut kembung dan nyeri, dan ada defensi musulae. Di sini ada penanganannya ya. Di sini yang pertama lakukan nasogastric suction. Terus kemudian berikan infus secara RL dan berikan antibiotika sehingga bebas panas selama 20 jam. Nah, di sini ada dikasih obat-obatnya ya. Yang pertama itu dikasih obatnya itu ampicillin 2 gram per IP, kemudian 1 gram setiap 6 jam, ditambah gentamicin 5 mikrogram per kilogram. BB-nya juga per IP dosis tunggal atau hari, dan metronidazole 500 mg per IP setiap 8 jam. Kemudian laparotopi diperlukan untuk pembersihan perut peritontal lafaz. Di sini yang ketiga ada bendungan nasi. Siapa yang tahu bendungan nasi? Gak ada yang tahu ya. Di sini bendungan nasi yaitu pembendungan air susu karena menyempitnya ductus lactiferi atau oleh kelenjar yang tidak dikosongkan dengan sempurna atau karena kelahiran pada puting susu. Nah, di sini kan biasanya nih kalau bayi lahir ya, dia kan udah nggak langsung menyusui ya, nggak langsung nyedot punya ibunya ya. Biasanya dia susah, masih nyari-nyari puting susunya. Nah, di sini itu ada faktornya. Faktor pendukungnya terjadi bendungan ASI. Nah, yang pertama faktor hormon, yang kedua hisapan bayi. Nah, hisapan bayi itu kan biasanya nih bayi lahir kan susah kan ya nyari puting susunya. Nah, makanya dia harus sabar si ibunya. Kalau misalnya nggak sabar, nggak terjadinya bendungan ASI. Kemudian pengosongan payudara, cara menyusui. Nah, biasanya ibu-ibu nih yang udah punya anak nih ya, biasanya itu nyusuin anaknya itu suka nggak benar, suka sambil tiduran gitu kan. Biasanya suka bayinya itu kesedak gitu kan. Makanya kalau misalnya lebih baik dengan cara duduk gitu. Terus faktor gizi. Nah, biasanya gizi si ibunya nih harusnya makannya yang bergizi, jangan yang sembarangan kan. Biasanya nih kalau kata orang Sunda nih ya, kalau ibu yang menyusui bagusnya makan kayak daun katuk. Pada tahu nggak daun katuk? Tahu ya, iya yang warna hijau itu ya. Iya pada tahu ya. Ya itu katanya bagus buat menyusui, itu tuh lebih banyak asinya, lebih keluar banyak daripada yang lainnya katanya gitu. Kalau nggak sebelumnya kan biasanya nih pas kita hamil nih ya, kontrol-kontrol ke bidan biasanya dikasih tuh pelancar ASI gitu ya. Terus kelainan pada puting susu. Nah, puting susu ibu kan beda-beda ya. Itu ada yang mendelep, ada yang mendatar gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya dia mendelep, kita bisa ngebantuin ngajarin si ibunya caranya biar dia itu menonjol ya. Dengan ibu jari dan telunjuknya itu ditarik ke belakang aerolanya, kemudian kita tahan, ditahan selama 2 menit, lakukan 1 atau 2 kali setelah mandi gitu. Nah, di sini ada upaya pencegahan untuk bendungan ASI ya. Di sini pertama menyusui dini. Susui bayi sesegera mungkin setelah 30 menit setelah dilahirkan. Susui bayi tanpa jadwal atau on demand. Jadi nih ya, kalau misalnya bayinya bobo aja, kalau tidur nih ya, biasanya bayi kalau baru lahir dia itu sering banget bobo gitu kan. Paling kalau misalnya nangis berarti dia pipis.
Nah, kemudian kita bangunin aja dedeknya gitu 2 jam sekali minimal. Kita memberikan ASI kita itu selama 25 atau 30 menit. Nah, setelah itu yang kedua, keluarkan ASI dengan tangan atau pompa bila produksi melebihi kebutuhan bayi. Nah, biasanya tuh tadi ibunya kan suka makan sayur katuk, sayur-sayuran, kan dia banyak tuh ASINya, bisa ditampung juga gitu. Kemudian yang ketiga, perawatan payudara pasca persalinan. Di sini ada upaya pengobatannya juga ya untuk bendungan ASI. Yang pertama, kompres hangat payudara agar menjadi lebih lembek. Terus yang keduanya, keluarkan sedikit ASI sehingga puting lebih mudah ditangkap dan dihisap oleh bayi. Biasanya kalau kita kan mau nyusuin dedenya kan dikeluarin dulu ya sama kita, terus kita oleskan ke puting susu ya biar nggak nyeri, biar nggak lecet. Kemudian yang ketiga, sesudah bayi kenyang, keluarkan sisa ASI. Kemudian yang keempat, untuk mengurangi rasa nyeri pada payudara, berikan kompres dingin. Dan untuk mengurangi statis di pena dan pembuluh getah bening, lakukan pengurutan atau masas payudara yang dimulai dari putih ke arah korpus. Nah, jadi kita itu bisa diurut dulu sebelum dan sesudah menyusui. Setelah itu ada yang keempat, infeksi payudara ya. Di sini pengertian infeksi payudara yaitu dalam masa nifas dapat terjadi infeksi dan peradangan pada mamae, terutama pada primavera. Nah, di sini ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya adanya infeksi adalah rasa panas dengan disertai dengan kenaikan suhu, penderita merasa lesu dan tidak nafsu makan. Nah, dia itu badannya udah demam, terus kayak males-malesan, kayak badannya itu udah lemes, lesu, sama dia itu nggak mau makan. Nah, penyebab infeksinya diakibatkan oleh Staphylococcus aureus. Kemudian berdasarkan tempat infeksi dibedakan menjadi yang pertama, mastitis yang menyebabkan abses di bawah areola mamae. Nah, di sini abses kan nanah ya. Nah, jadi dia itu di payudaranya itu ada nanahnya. Nah, karena apa? Namanya infeksi ya. Kemudian yang kedua, mastitis di tengah-tengah mamae yang menyebabkan abses di tempat itu. Yang ketiga, mastitis pada jaringan di bawah dorsal dari kelenjar-kelenjar yang menyebabkan abses, kemudian antara mamae dan otot-otot di bawahnya. Dilanjut ya. Di sini ada pencegahannya. Perawatan terdiri atas membersihkan puting susu dengan minyak baby oil sebelum dan sesudah menyusui untuk menghilangkan kerak dan susu yang sudah meringan. Jadi di sini perawatannya jangan cuma pakai baby oil ya, pakai minyak kelapa juga bisa. Terus pengobatannya di sini berikan cloxacillin 500 mg setiap 6 jam selama 10 hari, sanggah payudara, kemudian kompres dingin, dan bila diperlukan berikan paracetamol 500 mg per oral setiap 4 jam. Dan yang terakhir, ikuti perkembangan 3 hari setelah pemberian pengobatan. Nah, di sini ada tromboflebitis ya, yaitu penjalaran infeksi melalui vena sering terjadi dan menyebabkan kematian. Di sini tromboflebitis dibagi 2. Yang pertama ada pelvic dan yang kedua adanya femoral. Nah, di sini yang pelvic yang paling sering meradang adalah vena ovarica. Karena pada vena ini mengalirkan darah dari luka bekas plasenta. Kemudian penjalarannya yaitu dari vena ovarica kiri ke vena renalis, kemudian dia ke vena ovarica kanan ke capa inferior. Nah, yang kedua itu ada tromboflebitis femoral, yaitu dia dari
tromboflebitis, vena subvena magna, atau peradangan vena femuralis sendiri. Nah, yang terakhir ini ada infeksi luka perineum dan luka abdominal. Nah, di sini pengertiannya infeksi luka perineum dan luka abdominal adalah peradangan karena masuknya kuman-kuman ke dalam luka episiotomi atau abdomen pada waktu persalinan dan nifas. Nah, terus di sini ada tanda dan gejalanya. Yang pertama tanda gejalanya yaitu luka keluar cairan atau darah. Tanda gejala kadang-kadang ada yaitu odem ringan di luar insisi. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah mengerti. Sudah mengerti ya? Sudah, Bu. Pada ngantuk ya? Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Beneran sudah mengerti? Mengerti. Bener ya? Ya sudah, kalau sudah mengerti, saya di sini ada kuis ya. Ada 2 kuis yang saya berikan. Tapi kan sekarang kok, nanti minggu depan aja. Kalau misalnya saya ngajar lagi ya, ntar dikumpulin aja langsung. Kalau nggak nanti ada Ibu Nina yang mau masuk lagi, ya. Nanti minggu depan juga dia masuk juga, ya. Di sini nanti dikumpulinnya ke kertas folio aja. Di sini cuma ada 2. Itu yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang penyakit infeksi yang banyak terjadi pada masa nifas. Dan yang kedua, ngerangkum yang tadi dijelasin sama saya semua. Jadi yang menurut kalian penting yang kalian rangkum gitu ya. Ya, Bu. Ya udah ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga nanti minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.